mendatangkan Ian Maatsen. Manchester City diyakini akan memimpin persaingan untuk mendapatkan tanda tangan bek kiri Chelsea, Ian Maatsen, jika masa depannya di klub asal London tersebut masih belum pasti setelah tahun ini. Kabar ini berasal dari Tim Talk yang menyoroti situasi kontrak pemain asal Belanda tersebut yang tidak menentu dan munculnya ketertarikan dari beberapa klub papan atas termasuk Barcelona. Meskipun telah menunjukkan potensinya dan mendapatkan dukungan dari para penggemar Chelsea ketika diberi kesempatan, jalan Ian Maatsen pun untuk tampil secara reguler di tim utama masih penuh dengan rintangan. 2 kali tampil sebagai starter musim ini terjadi di Carabao Cup dan semua penampilannya di Premier League adalah sebagai pemain pengganti, dengan total waktu bermain hanya 83 menit. Kesediaan The Blues untuk menerima tawaran 31,5 juta pound sterling dari Burnley untuk Maatsen pada bulan September lalu membuat banyak orang bertanya-tanya, menandakan adanya ketidakpastian mengenai masa depannya di klub. Meskipun masih ada kemungkinan perpanjangan kontrak, hal ini tampak lebih sebagai strategi untuk mempertahankan nilai pasarnya daripada komitmen yang tulus untuk mengintegrasikannya ke dalam tim inti. Hebatnya lagi, Manchester City muncul sebagai peminat yang tak terduga untuk Maatsen. Staf rekrutmen klub melihat kemampuan dan potensinya sangat menarik, meskipun konfigurasi skuad mereka saat ini mungkin tidak dapat mengakomodasi bek kiri dengan tipikal seperti dirinya. Namun demikian, ada niat yang jelas untuk mengeksplorasi opsi baru untuk posisi tersebut. Cukup kalah 2 kali, saatnya Man City bangkit. Mantan pemain bertahan Manchester City, Julian Lescott, mengaku sangat kecewa dengan kekalahan pada 2 laga terakhir The Citizens di Premier League, dan ia pun berharap City bisa bangkit kembali ke jalur kemenangan. Manchester City sendiri mencatatkan start yang sempurna di Premier League musim 2023-2024. Pasalnya, dari 6 pertandingan pembuka tersebut, mereka berhasil mencatatkan 100% kemenangan. Namun petaka terjadi di menit ke-7 dan ke-8 di mana mereka secara mengejutkan dikalahkan oleh Wolves dan Arsenal. City sendiri tak pernah mengalami 2 kekalahan secara beruntun di Liga selama 5 musim terakhir. Julian Lescott sendiri mengaku sangat kecewa dengan 2 kekalahan tersebut. Namun ia berharap hal itu bisa menjadi titik balik bagi kebangkitan sang juara bertahan di musim ini. Saya harap hasil yang mereka raih belum lama ini memberikan mereka dorongan untuk kembali bangkit. Dan saya pikir mereka menyadari bahwa Arsenal akan menjadi penantang mereka tahun ini. Laga menghadapi Wolves sangat sulit. Mereka selalu menyulitkan dan mereka menjadi tim momok bagi City. Itu adalah sebuah kejutan, tetapi itu terjadi. Tapi kekalahan Arsenal semoga menambah motivasi bagi mereka. Mereka harus menyadari dampak yang dimiliki City terhadap Arsenal tahun lalu. Seluruh perekrutan mereka didasarkan pada permainan tim yang mereka mainkan saat menghadapi City. Memasuki pertandingan, keinginan untuk meraih kemenangan dan pemahaman akan pentingnya menang mungkin lebih besar bagi Arsenal. Calvin Phillips mulai pikirkan pergi dari City. Gelandang tengah Calvin Phillips mengirimkan pesan kepada Pep Guardiola dengan maksud meminta menit bermain lebih banyak di skuad Manchester City. Pernyataan itu disampaikan oleh Phillips usai membawa timnas Inggris menang 3-1 atas Italia pada lanjutan kualifikasi Euro 2024 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Phillips sendiri tampil sejak menit awal hingga menit ke-70 dalam skuad besutan Gareth Southgate. Ini mungkin karena kurangnya menit bermain di level klub dan meninggalkan permainan yang ceroboh, kata Phillips kepada Channel 4 dilansir oleh Manchester Evening pada Rabu 18 Oktober 2023. Phillips sejatinya tampil tak begitu cemerlang. Ia nyaris mendapatkan kartu merah karena melakukan pelanggaran keras 2 kali. Beruntung hal itu tak terjadi. Pelatih Southgate akhirnya memutuskan merotasi Phillips dengan Jordan Henderson pada menit ke-70. Mengacu pada penampilannya tersebut, Phillips mengklaim kurangnya menit bermain bareng Manchester City jadi sesuatu hal yang utama.
Ia pun harus membuat keputusan tentang nasibnya. Sebagai pemain sepak bola, Anda ingin bermain dan itu sama dengan saya. Saya ingin bermain sebanyak mungkin. Saya belum pernah melakukan hal itu selama 1,5 tahun terakhir dan itu adalah sesuatu yang saya inginkan, sambungnya. Kurangnya menit bermain di level klub terlihat jelas. Dengan sang gelandang tampak kehilangan kecepatan. Pun juga kerap kehilangan bola dan melakukan tackle sembrono di awal pertandingan. Phillips pindah ke City dari Leeds United pada musim panas 2022. Tetapi ia hanya diberikan kepercayaan bermain sebanyak 26 kali termasuk 5 laga pada musim 2023-2024. Tidak diketahui alasan Guardiola lebih sering membangku cadangkan Phillips. Namun Southgate tetap memiliki harapan dan percaya kepada pemain berusia 27 tahun itu. Mudah-mudahan kesempatan saya datang, tapi jika tidak maka saya harus mengambil keputusan lain. Tutup Phillips. Barcelona bidik Alvarez sebagai pengganti Lewandowski. Striker Manchester City Julian Alvarez dilaporkan jadi striker incaran Barcelona. Pemain asal Argentina itu diproyeksikan sebagai pengganti Robert Lewandowski yang masa depannya masih tanda tanya. Ketika Barcelona merekrut Robert Lewandowski dari Bayern Munchen pada tahun 2022, mereka tahu bahwa mereka mendapatkan salah satu striker terbaik. Namun mereka juga mengakui bahwa striker Polandia itu hanya jangka pendek mengingat usianya sudah tak muda lagi. Sport mengklaim juara La Liga saat ini tertarik mendatangkan Julian Alvarez sebagai salah satu solusinya. Mantan prospek River Plate ini mencetak 17 gol di musim pertamanya bersama Man City, di mana ia juga memenangkan Piala Dunia bersama Argentina. Namun dia berada di belakang Erling Haaland dalam hierarki posisi penyerang tengah utama di line up Man City. Alvarez terikat kontrak di Etihad Stadium hingga 2028 setelah memperbarui persyaratannya pada bulan Maret. Tetapi berapa lama ia bertahan sebagai pemain kedua masih belum jelas. Selain itu, laporan tersebut mengacu pada klausul pelepasan 50 juta euro dalam kontrak Alvarez yang tampaknya tidak terlalu mahal namun akan memungkinkan Barcelona untuk mengabaikan negosiasi dengan Man City jika mereka yakin itu akan bernilai baik. Barcelona mengalami masalah keuangan dalam beberapa tahun terakhir, memaksa mereka untuk fokus pada transfer gratis seperti yang mereka lakukan untuk Eric Garcia dan Ilkay Gundogan. Terlepas dari persepsi bahwa dia berada di belakang Haaland dalam urutan kekuasaan, Alvarez masih berhasil tampil di semua 13 pertandingan untuk Man City sejauh musim ini. Semua kecuali 2 penampilan tersebut adalah starter dan dia telah mencetak 6 gol dan memberikan 5 assist.